Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Sumut hari ini pagi bersama saya Daniel Huta Barat. Dan saat ini telah bergabung bersama kami di studio Bapak Willy Sidauruk. Dan kita akan membahas mengenai antisipasi COVID-19 dan vaksinasi yang telah berlangsung di Simalungun. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Dalam berita Sumut hari ini pagi tadi kita menyaksikan proses vaksinasi antivirus Sinovac yang telah dilaksanakan di Kabupaten Simalungun, tepatnya di eks Rumah Sakit COVID-19 di Batu 20. Dari sejumlah daerah kabupaten di Sumatera Utara yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap awal adalah Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Lalu terbaru ini adalah Kabupaten Simalungun. Mari kita saksikan ulang bagaimana proses vaksinasi tahap pertama yang telah berlangsung di Kabupaten Simalungun. 1 Februari 2021, sejumlah puskesmas di Kabupaten Simalungun menggelar program vaksinasi COVID-19 secara serentak. Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini akan diutamakan kepada sejumlah warga prioritas, terutama tenaga kesehatan. Sementara untuk forum komunikasi daerah yang diikuti langsung oleh Bupati JR Saragi, vaksinasi dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus COVID-19 Batu 20, Jalan Pematang Siantar, Saribudolok. Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran, kemudian cek fisik dasar dan screening, dilanjutkan dengan pemberian vaksin, setelah itu pencatatan dan pelaporan. Sebagai orang pertama di Simalungun yang mengikuti vaksinasi, JR Saragi terlihat tenang, begitu juga dengan Danrem 022 Pantai Timur sebagai orang kedua. Dilanjutkan Ketua PN Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo. Selain Forkopimda, pelaksanaan vaksinasi perdana di Simalungun juga diikuti sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut salah satu tokoh agama di Simalungun, kegiatan vaksinasi ini sangat penting untuk menjaga imun tubuh agar kebal melawan COVID-19. Pertama, kita diundang oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati Simalungun, dalam rangka vaksinasi tahap pertama mungkin untuk pemerintah Kabupaten Simalungun, dan kita sebagai tokoh tentu sangat mendukung gerakan ini. Terus apa himbauan atau arahan kepada para ulama atau para tokoh agama juga di Simalungun? Yang pertama bahwa gerakan vaksinasi dan segala upaya pemerintah untuk mencegah COVID ini harus bagian dari pencerahan para ulama tokoh agama. Jadi tidak cukup lagi hanya pemerintah. Saya berharap tokoh agama, para ulama juga harus ikut menyampaikan dalam bentuk khutbahnya, ceramahnya ke masyarakat agar membantu pemerintah mendukung program ini dan sekaligus juga tetap melakukan protokol kesehatan. Sebagaimana anjuran pemerintah kan untuk menguatkan daya imun ya, menguatkan daya imun masyarakat, sehingga kemudian dengan vaksinasi itu diharapkan kekebalan tubuh masyarakat makin kuat. Sementara itu Bupati Simalungun JR Saragi menyampaikan, pihaknya masih menyiapkan orang-orang prioritas yang akan divaksin, yakni petugas kesehatan. Baik, hari ini kami adalah pertama sekali divaksin. Saya bersama tokoh masyarakat, begitu juga Forkopimda, termasuk Danrem dan Rindam ada di sini, Pak Sekda, dan kami sudah divaksin. Saya sudah berjalan 1 jam lebih dan tidak ada reaksinya apa-apa. Untuk itu, jumlah vaksin yang sudah kita terima itu 4.360-an vial ya, yang sudah kita terima. Jumlah tenaga kesehatan kita yang harus kita vaksin itu sekitar 2.000 lebih. Setelah ini langsung berjalan terus, itu tenaga kesehatan. Tadi dokter spesialis kita udah divaksin semua. Harapan kita, 4 hari ini seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini sudah divaksin semua, terkecuali yang punya penyakit penyerta. Dan ini serentak, di seluruh puskesmas juga berjalan seperti ini. Berjalan. Nah, untuk itu, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak perlu takut, jangan khawatir bahwa vaksin ini halal. Halal vaksin ini ya, bisa digunakan. Kalau nanti katakan ada yang meriang-riang, itu biasa, namanya ada suatu barang masuk ke tubuh kita, mungkin tubuh kita tidak menerima, itu biasa. Tapi akhirnya dia tidak akan ada apa-apa.
Target pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, setidaknya 70 hingga 80% warga Indonesia atau setara 181,5 juta penduduk harus disuntik vaksin COVID-19. Jumlah itu untuk mencapai target kekebalan tubuh dari virus. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Baik, sebagai pengamat kebijakan publik yang selama ini telah berkiprah di Siantar Simalungun, poin-poin apa saja yang Bapak bisa tangkap dengan terlaksananya vaksinasi vaksin Sinovac di Simalungun itu? Ya, yang pertama adanya percepatan yang dilakukan oleh Bupati Simalungun Bapak JR Saragi untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Lalu yang kedua, salah satu langkah pencegahan seperti adanya vaksin Sinovac ini, beliau orang yang terdepan yang mau divaksin. Artinya kan kalau kita lihat bahwa vaksin ini banyak tudingan-tudingan dari masyarakat juga yang menyatakan bahwa ada efek samping bla 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 lain segala macam. Tetapi dengan keberanian beliau siap divaksin, orang yang pertama kali sebagai pejabat publik Bupati Simalungun dilakukan vaksin terhadap dirinya. Jadi menurutku langkah yang dilakukan Bapak JR terhadap penanganan COVID-19 ini adalah langkah penanganan yang cepat. Baik, lalu seberapa penting langkah yang dilakukan oleh Bupati JR Saragi dalam vaksinasi tersebut? Jadi pentingnya itu memang sangat penting. Karena kita melihat seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa masyarakat banyak atau memiliki krisis kepercayaan terhadap vaksin itu. Tetapi Pak JR, Bupati Simalungun, dia membuktikan kepada masyarakat itu bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan vaksin itu. Malah sangat penting sebenarnya vaksin itu terhadap masyarakat karena begini juga. Virus itu kan tidak seperti tamu datang. Dia datang, gedor pintu, lalu seperti tamu lah. Permisi, saya mau datang. Kan virus tidak seperti itu. Itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak tahu karena dia juga tidak terlihat. Tetapi dengan adanya vaksin Sinovac ini, beliau menunjukkan bahwa memang satu-satunya alat yang bisa mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Kira-kira begitu dia. Ya. Baik, lalu seperti halnya Presiden Jokowi dan juga Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sebagai orang pertama yang mendapatkan suntik vaksin Sinovac itu sendiri. Menurut Bapak, isyarat apa yang ditunjukkan oleh pimpinan negara ini, pimpinan Simalungun ini dengan mendapatkan suntikan vaksin Sinovac pertama kali di daerahnya? Yang pertama, kita berangkat dulu dari hak asasi manusia. Bahwa yang pertama itu kesehatan masyarakat itu harus dijamin oleh negara. Masyarakat itu tidak boleh sakit. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Maka dari itu siapa yang menjaga hak asasi ini? Yang melindungi hak asasi manusia ini siapa? Bapak JR ini menunjukkan bahwa dia benar-benar melindungi hak asasi manusia, khususnya Kabupaten Simalungun. Kenapa? Karena pemerintah yang harus memang melindungi hak asasi itu. Di dalam kandungan kita harus dijamin kesehatan kita. Keluar dari kandungan ibu, kesehatan dan keselamatan kita juga harus dijamin. Tumbuh dewasa, banyaknya bencana COVID-19 ini, bencana non alam katanya, ini juga pemerintah harus menjamin semaksimal mungkin bahwa masyarakat tidak boleh terjangkit. Nah, ada pesan tersendiri kepada masyarakat bahwa mulai dari presiden sampai ke gubernur, bahkan pemerintah daerah, Pemda, Bupati Simalungun, mereka menjamin bahwa mereka melindungi hak asasi itu. Terkhusus hak masyarakat untuk sehat dan untuk terlindung dari COVID-19. Kira-kira menurut analisa saya seperti itu. Berarti dalam hal ini pemerintah menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah ini, dengan pemerintah itu sendiri yang mendapatkan vaksinnya, bahwa masyarakat itu aman menerima vaksin. Ya, sebagai jaminan pemerintah itu sebagai sendiri. Jaminan pemerintah. Jadi pemerintah ini menjamin bahwa terlindunginya keselamatan daripada masyarakat. Ya, baik, Pak.
tadi Bupati Simalungun mengajak warga Simalungun untuk tidak termakan isu miring tentang vaksin Sinovac yang menurut segelintir orang tidak aman. Nah, apakah menurut Bapak imbauan itu sebatas lip service JR Saragih atau bagaimana? Saya rasa kalau untuk sebatas lip service tidak mungkin ya, karena beliau juga mau divaksin. Artinya beliau sebenarnya sederhana saja saya memandang bahwa beliau memang menganggap bahwa vaksin ini, Sinovac ini memang tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang tidak ada timbul keraguan di situ. Bisa saja beliau itu memerintahkan kepala dinas kesehatan atau kepala-kepala dinas yang lain yang lebih rentan mereka berada di ruang publik, ya kan? Tetapi pada hal ini, pada saat ini JR membuktikan selaku Bupati Simalungun bahwa dia harus menepis isu itu. Bagaimana cara dia menepis dari isu itu? Justru kalau dia menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini tidak memiliki efek samping. Kalau hanya sebatas ngomong begitu, itu yang disebut dengan lip service. Tetapi pada hal ini kita melihat bahwa JR itu mau divaksin. Menurut saya itu bukan lip service. Dia membuktikan bahwa vaksin itu memang tidak berbahaya kepada masyarakat. Begitu dia, Bang. Baik, dari statement Bapak yang saya sudah tangkap ini sepertinya Bapak sangat yakin sekali dengan imbauan dari Bapak JR Saragih. Seandainya Bapak ini merupakan salah satu orang yang akan divaksin, apakah Bapak akan menghindar atau tetap divaksin? Kalau secara pribadi saya memang harus mau ya divaksin. Karena apa? Karena kita juga harus melindungi diri kita, keluarga kita, rekan-rekan kerja juga, baik teman-teman yang ada di keliling kita, terkhusus pada keluarga. Jadi kalau ada memang untuk vaksin, ya saya mau juga sebagai orang terdepan untuk divaksin. Kira-kira begitu dia. Apakah Anda siap dengan semua? Siap untuk divaksin. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di dalam dialog Sumut hari ini pagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali dalam dialog Sumut hari ini pagi bersama Bapak Willy Sidauro. Baik, vaksinasi adalah sebab akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa Indonesia sudah hampir 1 tahun ditutupi dalam ketakutan pandemi. Demikian halnya dengan pemerintah Simalungun yang secara praktis pembangunannya ikut tersendat. Namun bersyukur Kabupaten Simalungun punya JR Saragih yang tanggap dalam mengantisipasi maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti mendirikan rumah sakit COVID-19 di Batu 20. Kita kilas balik dulu sebentar. Baik, Pak, dari terobosan yang dilakukan Bupati Simalungun ini, poin apa yang bisa Bapak dapatkan? Oke. Jadi begini ya, JR itu menurut saya penilaian saya secara pribadi, dia itu memimpin tulus. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia selalu update tentang bencana COVID-19 di Simalungun khususnya. Beliau selalu kunjungan ke rumah sakit Batu 20 dengan gigih ya. Artinya bahwa beliau memang berani tampil lebih berani untuk dalam penanganan COVID-19. Dan menurut saya beliau memang benar-benar serius. Kenapa saya katakan serius? Yang pertama yang dilakukan beliau, kalau tidak saya lupa, beliau langsung mendirikan rumah sakit penanganan COVID-19. Lalu yang kedua, beliau langsung update dan tanggap terhadap orang-orang yang terkena COVID-19. Maka saya menilai bahwa beliau ini orang yang tulus untuk memimpin di Simalungun, karena penanganan terhadap COVID-19 ini beliau total. Menurut saya begitu. Baik. Lalu nilai plus apa lagi yang Bapak lihat dari
apa yang dilakukan oleh Bupati Simalungun selama 1 tahun dalam tekanan pandemi? Ya kalau menurut saya, di samping beliau tulus, beliau juga berani ngambil keputusan. Kenapa saya katakan beliau mengambil keputusan? Dia mengenyampingkan isu-isu polemik yang ada di masyarakat, yang ada mengatakan di akhir pembangunan dia tersendat untuk membangun. Tetapi nyata-nyatanya kita lihat bahwa dia fokus ke bencana non-alam ini COVID-19 karena memang satu daerah pun belum ada yang tamat untuk mengurusin COVID-19. Karena virus ini baru juga. Di samping dia baru, kita ini gamal. Bagaimana cara kita mencegah? Jangankan cara untuk mengobatinya, cara untuk mencegah aja kita tidak tahu bagaimana. Virus ini tidak terlihat, virus ini mematikan, tetapi dengan keberanian JR selaku Bupati Simalungun mengenyampingkan, dia berani mengenyampingkan isu-isu yang ada di masyarakat demi membantu penanganan COVID-19 ini. Baik, Pak, ngomong-ngomong berbicara soal bencana alam di samping tentang pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui juga bahwa tahun ini Indonesia itu dilanda dengan cuaca hidrometeorologi. Banyak kejadian seperti banjir, longsor, dan beberapa juga ada kejadian di Simalungun. Seperti tanah longsor, kemudian banjir di beberapa daerah. Nah, menurut Bapak sebagai dalam kinerja JR Saragi dalam setahun ini melihat bencana alam yang terjadi di Simalungun, bagaimana kinerja yang sudah menurut pengamatan Bapak? Ya, kalau menurut saya, beliau ini di mana ada bencana, dia pasti tinjau. Itu yang pertama. Terus banyak orang menyatakan bahwa pembangunan agak mandek. Tetapi kalau menurut analisa saya, bahwa akibat COVID-19 ini baru bencana yang ekstrim ya, seperti banjir, longsornya tanah di Kabupaten Simalungun, putusnya jembatan. Ini kan harus ditangani lebih cepat dan tanggap. Artinya tidak ada bahasa esok atau lusa untuk penanganan ini. Menurut saya, JR orangnya tanggap dan cepat dalam penanganan bencana. Kira-kira begitu dia. Baik, Pak, ada yang terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk di Simalungun soal refocusing anggaran. Hal yang sama dilakukan di Pemkab Simalungun. Menurut Bapak, apakah refocusing itu merugikan Simalungun dan bagaimana Bapak melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Simalungun selama ini? Oke, yang pertama itu setiap bencana dia pasti akan merugikan. Ya. Merugikan dan satu orang pun tidak ada yang menginginkan, kira-kira gitu. Terkait refocusing ini, bahwa dalam penanganan COVID-19, Kemenkeu mengambil 3 langkah. Yang pertama, refocusing anggaran daerah Pemda untuk percepatan penganggaran COVID-19. Yang kedua, relokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas, baru penghematan belanja. Artinya kalau kita lihat dari sana bahwa negara memang harus benar-benar hati-hati dalam mengeluarkan atau menyalurkan anggarannya, terkhusus dalam penanganan COVID-19 ini. Tidak boleh juga boros. Nah, memang kalau kita perhatikan dengan anggaran di Kabupaten Simalungun ini, kebijakan-kebijakan kepala daerah ini dan keberanian harus berani mengambil keputusan merelokasi dana yang mana dia harus memindahkan ke COVID, kan kira-kira begitu. Nah, merelokasi dana dari mana untuk penanganan bencana-bencana alam lainnya. Nah, tidak boleh, menurut saya tidak boleh juga bupati ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu, dalam membuat kebijakan itu. Tetapi JR Saragi dalam hal ini jelas saya katakan bahwa beliau berani untuk mengambil tindakan demi tertolongnya korban karena akibat COVID-19, korban bencana alam, dan antisipasi terhadap bencana COVID-19 ini. Begitu dia.
Menurut Bapak menurut pengamatan Bapak ini dari data yang diambil langsung dari lapangan, pemerintah Simalungun ini dalam refocusing anggarannya lebih fokus kemana? Penanganan bencana. Menurut saya khusus untuk penanganan bencana terkhusus kepada COVID-19. Baik, dalam memfokuskan anggaran ke dalam penanganan bencana ini, apakah ada pihak yang dirugikan? Seperti saya bilang tadi, bencana itu pasti merugikan. Mau nggak mau, sederhananya kan begini. Kita ini, kalau saya sih sering menerangkan kepada teman-teman juga, debat publik juga pada teman-teman. Sederhananya bahwa kita ini tidak punya tabungan. Tiba-tiba kita kecelakaan. Mau nggak mau, dana yang sudah kita siapkan untuk menyambung kehidupan kita di bulan depan, ini kita utamakan dulu untuk penyembuhan kita. Nah, itu kan sederhananya seperti itu. Nah, pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang sudah dianggarkan bahkan sudah direncanakan oleh Bupati Simalungun, mau nggak mau, dia harus menganggarkan ini untuk bencana. Dia harus merelokasikan ini untuk bencana demi terlaksananya hak-hak masyarakat tadi. Artinya kan saya katakan yang pertama tadi bahwa kesehatan masyarakat itu juga harus dijamin. Keselamatannya juga harus dijamin oleh negara. Kita punya anak membawa sepeda motor, kita harus menjamin keselamatan dia. Tanpa kita tahu dia bagaimana di luar, ugal-ugalan kah atau tidak, tetapi kita harus menjamin keselamatan dan kesehatan dia. Apabila terjadi apa-apa kepada si anak, kita harus lebih cepat dalam penanganan penyelamatan dia. Kira-kira begitu. Jadi sederhananya itu yang telah dilakukan oleh Bupati Simalungun Bapak JR. Baik Pak, masih ada hal penting yang akan kita bicarakan lagi, tapi akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi dalam dialog Sumut hari ini pagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog Sumut hari ini pagi bersama Bapak Willy Sidauruk. Baik, kita telah mendengarkan kisah kilas balik pandemi COVID-19 di Simalungun, dan kita akan tanyakan lagi bagaimana Simalungun ke depan di tengah pandemi COVID-19. Pak, perjuangan Pak JR Saragih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini berada di penghujung masa jabatannya sebagai Bupati Simalungun. Tapi kita lihat hal itu tidak menyurutkan langkah dan terobosan JR Saragih dalam memberikan layanan terbaik khususnya kepada warga Simalungun. Menurut Bapak, kenapa masa jabatan itu tidak berpengaruh pada JR Saragih untuk terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19, padahal dia juga tahu bahwa masa jabatannya akan segera berakhir? Jadi begini ya, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, beliau orang yang tulus. Jadi kalau orang yang tulus ini biasanya tanpa pamrih, tanpa harus melihat politik, tanpa harus melihat masa jabatan. Jadi beliau itu memang benar-benar bagaimana Simalungun ini supaya tidak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia telah melakukan banyak terobosan-terobosan. Kalau kita pikir-pikir, ini periode dia terakhir. Artinya bahwa beliau juga tidak maksimal, juga tidak berdampak politik sebenarnya. Karena dia juga tidak mencalonkan lagi. Kan begitu. Nah, beliau ini seperti yang saya katakan tadi, ketulusan itu memang menghambat politik. Artinya dia tidak memikirkan kesana kemari. Dia hanya memikirkan bahwa bagaimana Simalungun supaya sehat dan tidak sakit. Terbukti juga di tahun 2020 dia banyak melakukan terobosan-terobosan untuk penanganan COVID-19 ini. Kira-kira begitu. Ada beberapa program Pemkab Simalungun yang pasti tersendat akibat pandemi COVID-19, dan akan ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa kegagalan pembangunan di penghujung masa jabatan JR Saragih. Nah, bagaimana Bapak melihat pandemi COVID-19 dengan keberhasilan pemerintah sekarang? Kita lihat tolak ukur sederhana ya. Kita melihat bagaimana Pilkada 2020. Antusiasnya masyarakat datang ke
TPS. Sederhananya seperti itu. Iya. Artinya bahwa masyarakat yang hadir itu adalah masyarakat yang sehat. Karena itu di rapid test semua kan, di tes suhu badan juga kan. Artinya Bupati Simalungun berhasil menyehatkan Simalungun, dan beliau ini menurut saya berhasil mencegah COVID-19 yang ada di Simalungun. Kira-kira begitu dia. Ya, terkait dengan vaksinasi itu sendiri, untuk Simalungun ada sekitar 4.360 vial lebih vaksin Sinovac, dan tahap pertama ini diperuntukkan secara umum untuk tenaga medis. Bagaimana seharusnya warga Simalungun merespon kedatangan vaksin Sinovac ini? Ya, obat satu-satunya adalah untuk saat ini adalah vaksin Sinovac ya. Saya rasa harusnya masyarakat Simalungun welcome dan bahagia, karena termasuk penanganan cepat yang dilakukan oleh Bapak Bupati, datangnya vaksin Sinovac itu menurut saya masyarakat Simalungun sangat antusias untuk mendapatkan vaksin itu. Saya rasa begitu dia. Sebagai seorang praktisi hukum, saya yakin apa Bapak melihat vaksinasi di Indonesia, di Simalungun ini bisa diterima dengan aman? Sangat yakin. Karena terlalu ekstrim ya ketika pemerintah itu menyalurkan vaksin, bahkan miliaran vaksin ya di seluruh Indonesia. Vaksin yang bermasalah itu sangat ekstrim banget. Tapi menurut Mengapa Anda mengatakan vaksin yang bermasalah? kalau dia tidak melakukan tes, pemerintah belum melakukan tes, dia sudah menyalurkan, menurut saya ini ekstrim. Tetapi pemerintah sendiri berani divaksin dan sudah melakukan tahapan tes terhadap vaksin Sinovac itu. Artinya satu-satunya memang orang yang kita percaya di negara ini adalah pemerintah terhadap vaksin Sinovac itu. Dan orang yang kita percaya itu berani mengambil langkah terlebih dahulu mereka divaksin. Menurut saya dengan hal itu saya sangat yakin bahwa vaksin Sinovac ini tidak berdampak, artinya juga tidak merugikan masyarakat. Baik, vaksinasi bukanlah karya dari JR Saragi. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 ini bukan hadiah darinya untuk Kabupaten Simalungun. Lalu warisan apa yang telah diberikan oleh JR Saragi agar dilanjutkan pemerintah berikutnya untuk Kabupaten Simalungun? Ya. Dari sini kita bisa menilai bahwa JR itu sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan demikian? Kita berangkat dulu bahwa seperti yang saya katakan tadi, hak asasi manusia itu benar-benar dilindungi oleh JR. Artinya hak untuk memperoleh hidup yang layak dan mendapatkan kesehatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, terobosan itu dilakukan semata-mata untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Karena belum ada satupun daerah yang sudah tamat untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, hanya yang dilakukan JR adalah bagaimana percepatan dalam penanganan COVID-19. Harapan saya juga kepada Bupati yang terpilih harus bisa lebih greget lagi dalam penanganan COVID-19 ini. Karena apa? Karena JR sudah cukup luar biasanya dalam penanganan COVID-19 ini. Karena apa? Dia menjamin betul-betul masyarakat Simalungun itu hak-haknya terlindungi dari kesehatan. Kira-kira begitu dia. Baik, Pak, dari seluruh percakapan kita, sepertinya saya menilai bahwa Anda itu sangat pro dengan pemerintah melihat vaksinasi yang sudah berlangsung hingga saat ini seperti di Kabupaten Simalungun. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksin. Sebagai warga Indonesia, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun agar masyarakat itu bisa menerima vaksin yang dari pemerintah itu sendiri? Oke, yang pertama saya
memberi pesan kepada masyarakat terkhusus di Simalungun bahwa pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat pemerintah provinsi sampai ke daerah Kabupaten Simalungun tidak main-main dengan vaksin Sinovac ini. Mereka memberikan kepada masyarakat vaksin Sinovac ini sudah melakukan penelitian yang cukup matang guna untuk melindungi masyarakat terkhusus di Simalungun. Harapan saya kepada masyarakat terkhususnya Simalungun, jangan takut untuk divaksin. Malah kita harus bersyukur pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk membelanja vaksin tersebut. Pernah saya baca tulisan Bill Gates di media sosial bahwa negara yang paling sulit mendapatkan vaksin adalah negara yang miskin. Menurut saya Indonesia adalah suatu negara yang kaya, yang berani juga untuk membeli vaksin ini sampai triliunan. Ini bukan semata-mata untuk memboroskan anggaran supaya kelihatan hebat di hadapan negara-negara lain, tapi karena memang sudah sangat matang diperhitungkan dan diperkirakan oleh pemerintah. Dan menurut saya bahwa vaksin ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak usah takut karena pemerintah tidak seperti yang kita bayangkan. Pemerintah ini orang yang baik, yang benar-benar melindungi masyarakatnya, khususnya Kabupaten Simalungun. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Willy atas waktu dan kebersamaan Anda bersama kami di studio untuk bercerita mengenai vaksinasi yang telah berlangsung di Kabupaten Simalungun untuk tahun ini. Ya. Dan pemirsa, demikianlah percakapan kita dalam dialog Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.